Kenapa sekarang mereka di DPR ini bisa sampai 200 orang? Karena engkong-engkong mereka yang ada di Jerman, yang ada di Perancis, dari yang namanya didanain 100% Pak, bukan sekedar bantu sekedarnya. Jadi yang namanya Karmil Budiarjo, dia udah meninggal di usia 98 tahun. Dari yang namanya Ibraruli Aidit, dari yang namanya Suar Suroso, dari yang namanya Hem Alukman. Jadi mereka membantu caleg-caleg di PDIP itu dibantu cash, jumlah lu berapa. Kita sekarang setiap caleg datang dimintain melulu, akhirnya dia gak berani datang. Setelah dia datang nyumbang, suruh ngomong besoknya nggak dipilih. Giliran dia jadi, bapak ngaku yang paling nyolok. Kagak juga, kalau saya alamin kok lama hidup orang P3. Kita kan suka bilang gitu, dulu aja waktu mau maju ke sini, emang dia menang gara-gara warga sini. Ayo jujur juga deh, bukan berarti ngebelain mereka. Mereka nggak berani datang kalau udah jadi, karena dulu waktu belum jadi ngasih misalnya ya 10 juta. Ntar ketika udah jadi datang lagi dia ngasih 10 juta, cuma segini. Emangnya anggota DPR RI, DPRD gajian tiap hari? Ayo kita jujur juga. Jadi kita menganggap padahal legislator itu fungsinya kontrol kebijakan, planning, budgeting, dan membuat legal draft untuk sebuah pengelolaan negara, bukan ngumpulin duit. Juga kita sebagai masyarakat juga harus tahu sekarang kita kenapa? Karena kita tidak pernah khawatir dengan kebijakan, dengan bencana politik. Ya ada partai yang kita nggak tahu kapan kampanyenya, ada 8 orang anggota DPRD DKI. P3 ini kalau yang ngerti sejarah P3, Jakarta menang lawan Golkar, Golkar kalah sama P3 tahun 77. Gak ada orang yang bisa bagaimana Pak Harto sampai mendelik. Jakarta ini kan pusat pemerintahan, ada tentara, ada mabes polisi, ada BIN, ada BAIS, semua mereka mati-matian memenangkan Golkar, tapi kalah dengan P3 karena P3 berjuang untuk lillahi kalimatillah. Oke, kita tanya jawab gimana mau diatur atau langsung. Ayo manfaatkan seluruh jamaah yang ada di sini. Diharapkan memang kalau bisa sih pegang mic ya, supaya bisa terdengar dengan baik juga. Dimanfaatin ini. Satu sebentar. Siapa lagi? 2, 3, 4, 5. Sebentar udah 5 ya, bawa-bawa 5. Ibu-ibu, cukup Pak, udah 5 dulu. Ibu-ibu, PKI juga bukan, sebenarnya juga ada gerwaninya Bu. Lah, ibu mau disembelih juga? Ibu mau disembelih atau diperkosa? Kalau nggak mau lawan dong. Ibu-ibu. Iya makanya. Ya ibu-ibu kosong. Tadi saya mau nanya sebenarnya gimana? Kebiasaan mama begitu toh. Kalau sudah nanya kayak berbunyi, ntar udah bubaran baru nyesel. Saya ulang lagi, masa aku kagak ada? 1, 2, 3. Ya berarti ibu-ibu di sini penurut, taat pada suami, jadi suami nikah lagi nggak apa-apa. Asik. Habis pada diem aja nggak ada suaranya. Yang merasa punya nomor, yang nomornya belum masuk jangan ngomong ya. Tadi udah sebutkan yang saya tunjuk tadi. Ya jangan biasakan menggunakan adab yang nggak bagus. Nggak nunjuk tapi ngomong. Ya, apain duluan tadi ya? Pengurus masjid ada mic lepas nggak ya? Nggak ada ya? Ya nanti harus bukan. Ini kan ada urusan dengan bagian perekaman. Nggak nyampe. Ini aja nih, apa? Diri dong biar kelihatan seluruh dunia. Ada ke sana tuh, ada TV-nya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya pertama kali nama saya Sayyidi Malik. Saya kebetulan jamaah di Jalan Tanjung Bojero. Kalau kita sudah keliling kalau jurusan kalau ada informasi ini saya mau. Betul kan omongan saya tadi? Jadi yang pertama saya mungkin ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama yang Ustaz bilang bahwa edukasi masalah kebangkitan PKI ini kan harus jangan yang tua-tua, yang muda saja. Dulu kami pernah beraudiensi kepada guru kami almarhum Al-Iman dan Habib Rizik. Kenapa kita nggak balik? Maksudnya begini, kan selama ini yang diedukasi adalah umatnya.
kita partai Islam ini kalau Islam ada 5 itu sebenarnya kalau 5-5-nya itu bersatu bikin satu partai saja dengan platform dan visi yang sama kita menang. Kita akan menduduki seluruh anggota dewan. Tapi karena yang lima ini yang saya bilang tadi haus kekuasaan, jadi saya cuma ingin bertanya apakah ada upaya dari Ustaz dan kawan-kawan yang menjadi tadi untuk sekali-sekali secara personal atau secara kelembagaan berkunjung ke pimpinan partai-partai ini yang 3 tapi bicara dengan negatif pada dia bahwa umat ini, negara ini sedang penting, Islam sedang terburuk. Gimana kita mau bersatu? Duduk sama-sama, oh kita Qurannya sama, Nabi-nya sama, kenapa bikin partai beda-beda? Baik, Bapak bagi waktu kan ada 5 orang. Nanti ini kan saya cuma komitmen tadi setengah 15 menit. Ya. Yang kedua? Yang kedua adalah kalau saya berpendapat yang saya bilang tadi bahwa PKI itu sebenarnya ideologi sudah berubah. Kalau menurut saya sudah bermutasi. Terbukti ketika pembasmian PKI menerima, ketika DID dibawa ke Jakarta untuk dibawa di Magelang dan beliau di tengah jalan dibunuh. Ada berita tembak dari bekas guru Lampung yaitu Yasir Nagidoto. Pertanyaan saya, apakah Ustaz punya referensi siapakah kira-kira yang menyuruh menghabiskan nyawa Aidin di tengah jalan? Karena ini adalah saksi kunci peristiwa G13 Mei. Artinya menurut saya, menurut kita yang saya katakan itu, ada tokoh yang disembunyikan di atas Aidin di Indonesia ini. Pertanyaan saya cuma satu, apakah Ustaz tahu atau mengetahui atau bagaimana siapakah tokoh di atasnya Aidin? Terus kalau saya tahu buat apa? Ya biarlah sebenarnya. Kalau itu nanti membuat kita jadi pecah lagi, Nah, itulah. makanya saya tidak tahu dan. Iya. Ya. Oke. Ya, Baik, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, saya minta maju ke depan aja. Jadi biar efisien. Ya nggak apa-apa, maju ke depan biar pegang mic juga. Kan kita mau belajar buat semua. Ya, pertanyaan bebas. Saya nggak ingin membatasi ke depan. Mana lagi tadi yang ketiga? Ayo Mas. Yang keempat, yang merasa punya nomor ya. Jadi kan tadi antum keempat ya. Nanya nggak tadi? Acung tangan nggak? Yang kelima bapak yang di tengah. Ayo kesini ke dekat sini. Maju. Nah, udah. Nanti bapak yang tadi ya yang belum ya, tengah ya. Enggak, bapak yang tadi terakhir yang saya ini bapak ya. Siap-siap Pak ya. Mudah-mudahan masih ada waktu. Pak dimanfaatkan. Ini saya tujuan aja. Keluarga saya ini sebenarnya sudah divonis kalau PKI menang pasti keluarga saya dihabisin. Nah, saya ingin bertanyakan kenapa yang pembela-bela data perjuangan seperti Jalan Sudirman, Soeharto tidak pernah ditampilkan bahwa dia itu membela untuk nyawanya demi NKRI. Nah, dan yang kedua, siapa itu sebenarnya Ibu Hartini? Karena terinformasi bahwa Hartini istrinya Pak Harto Soekarno itu adalah kedekatnya adalah Gerwangi. Ya, nah, itu ada. Ya silakan, udah dari situ kan orangnya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tomat dari Bintang Simanur. Saya ingin tanyakan Ustaz, apakah sekarang ini program-program PKI sudah berjalan kembali dengan ingatnya kalau dulu kan kita waktu saya masih satu remaja paket gitu, fun, fashion, food, dan film. Kalau sekarang kalau saya perhatikan anak-anak kecil, anak SD, SMP itu bahasa mereka itu udah dianggap biasa gitu. Kalau dulu kita biasa ngomong keluarga gitu, kita sekarang biasa binatang udah biasa keseharian mereka gitu. Terus dari makanan juga, kalau kita saya pedagang terus seperti pedagang sekarang itu banyak makanan instan gitu, bumbu-bumbu instan. Apa termasuk ini program-program mereka juga gitu, memasukkan bumbu-bumbu walaupun sedikit gurih, walaupun sedikit manis, walaupun sedikit bisa merusak sel-sel otak-otak anak-anak kita gitu. Ya. Terus dari segi film-film juga sekarang banyak bahasa-bahasa di film itu bahasa-bahasa yang nggak disensor lagi gitu, nggak ada bahasa-bahasa
sehari juga sama biasa baju pendatang juga. Terus pakai pakaian juga sekarang udah muslim juga kayak itu. Prinsipnya udah jelas, bukan Pak. Karena masih ada berapa orang lagi. Silakan, udah maju ke depan semua. Pak takut kabelnya nggak nyampe Pak, makanya disuruh maju. Ini kabelnya nggak sampai jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya cuma minta solusi dan saran untuk para generasi muda ini. Kita di sini ada tua-tua semua. Bagaimana solusinya agar generasi muda itu bisa bangkit, baik itu dalam agama, baik itu juga untuk memberantas PKI itu agar berjalan. Kalau bisa kita kasih solusinya dari bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Itu lagi kalau nggak salah ya? Ini nih Mas ini baru 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sama anak sama sendiri. Sederhana ya, saya ingin menanyakan bahwa generasi yang sekarang ini generasi yang muda itu sulit untuk kita memberi pemahaman bahwa pemanggilan PKI atau kejahatan PKI yang telah kita ketahui, untuk mereka mengetahui juga seperti itu. Bagaimana caranya, seperti apa yang harus kita jelaskan kepada mereka generasi muda yang sekarang ini. Dah. Baik jamaah sekalian, ada adab, ada gium, ada rumus. Kalau ada orang bertanya itu hak dia. Tapi ketika dijawab, kewajiban kita untuk nyimak. Itu adab majelis, adab ilmu, dan jihad taklim. Yang pertama, Partai Islam disatukan. Saya tidak memandang perlu. Ya. Sekarang kita buka aja deh dengan terang-terangan. Golkar masih ada kan? Hanura Golkar bukan? Golkar. Gerindra Golkar bukan? Nasdem Golkar bukan? Demokrat Golkar bukan? Jelas. Partai Islam itu punya lapak yang luas. Jadi maaf ya, kalau boleh saya mohon maaf, tapi antum jangan tersinggung. Biasanya orang yang ngotot-ngotot menyatukan partai, dia nggak pernah ngurusin partai, betul kan? Ya udah, kenapa P3-nya hancur, itu yang dikenalin? Enggak, saya ini kader dan saya P3. Antum ketawa karena antum nggak ngikutin perkembangan. P3 itu asasnya Islam. P3 hasil Kongres Hasil Muktamar 1998. Jadi Anda mengambil rujukan berdasarkan pedoman masa lalu. Itu salahnya di situ. Berarti sejak 30 tahun ini Anda nggak jadi pengurus lagi kan? Nah itu makanya saya bilang, iya, mau disatuin mau dikemanin. Muhammadiyah, NU suruh bubar gitu, gabung jadi satu. Ntar dulu, ini 5 partai suruh bubar, bikin satu, nggak bisa. Satu itu di sini. Satu, iya, bersatu itu bisa dengan fikroh, bisa dengan taklif. Maaf ya, saya harus memberikan keterangan yang agak keras. Kenapa? Kita tuh ngotot-ngotot bergabung. Nanti habis bergabung, lalu berantem lagi di dalam. Maka rumus yang pertama, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Begitu. Jadi saya partai-partai Islam itu tidak perlu dipaksa, malah kalau perlu ditambah, tapi bagi lapak, bagi peta, PKS lu sebelah sana, P3 lu garap sini. Ada rapat tertutup, rapat peta politik, peta lahan politik. Maaf ya, saya ingin untuk ulang-ulang pernyataan saya. Di mana-mana kita sering gelisah dengan bencana alam, tapi kita tidak pernah gelisah dengan bencana politik. Terbuktikan omongan saya, beliau sudah nggak ngurusin partai lagi, sibuk dengan keliling khuruj kemana-mana. Bagus aja, saya nggak bilang salah. Bicara politik itu bicara skema mengelola kekuasaan, merebut kekuasaan, seni mengelola kekuasaan. Jadi sekarang menurut saya udah pemilu tinggal 6 bulan, lalu suruh pasca gabung lagi, rapat lagi penggabungan. Nah telat. Iya, nggak usah pakai dulu nanti udah gak ngurus juga. Kalau saya wakil ketua umum Masumi bidang penguatan ideologi. Walaupun partai saya Masumi, saya mati-matian membackup teman-teman PKS di beberapa titik di Jakarta Pusat. Di Jakarta Timur saya backup PKS. Di Jawa Tengah satu PKS, satu Partai Umat. Yang dibutuhkan adalah jiwa karakter politik Islam. Kita boleh berbeda partai, tapi partai itu bukan agama. Agama kita Islam. Ini penting saya sampaikan supaya jangan kita lagi berhadapan pertempuran, masih ributin alatnya juga.
udah yang ada dipakai. PKS kita kencengin, DPRD DKI pastikan dominan diisi oleh PKS. P3 yang cuma satu kita kembaliin paling nggak jadi 5. Itu kan partai antum dulu. Kita merasa yang salah bukan rakyatnya, bukan anggotanya, pemimpin. Kita punya pertanyaan, Muktamar P3 tahun 98. Dari mana datangnya yang namanya Yunus Rospiah jadi sekjen? Enak banget kita yang di bawah dari kader tahu-tahu begitu kelakuannya sama dengan ketua-ketua yang kemudian datang. Orang tahu kok dulunya mereka Golkar, kok bisa-bisa jadi ketua umum P3. Salah siapa? Salah juga warganya, karena kita selalu memuji-muji yang banyak duit, yang bagi duit. Nah, saya akan emosi sekali karena bukan kepada antum, secara umum. Kita tidak pernah melihat pemimpin berdasarkan karakternya, berdasarkan, dan itu juga satu situasi yang dibangun. Jadi clear ya, bahwa peperangan sedang berlangsung, maka mari kita benahi kendaraan kita. Ada 5 kendaraan kita, ada 2 saudara kita, yaitu PAN dan PKB. Ini adalah partai berbasis Islam. Kalau partai Islam, dasarnya Islam, ini antum masih bilang P3 asasnya Pancasila, itu udah jauh, lama lewat, udah 25 tahun yang lalu. Iya, artinya mengurus urusan politik, sosial itu sifatnya aktual, bukan yang mau mengobati orang pakai resepnya resep 25 tahun yang lalu, ya nggak bisa, ya. Nah makanya, nah yang kedua, ideologi bermutasi. Apa ideologi bermutasi? Ideologi tetap ideologi, komunis ya komunis. Ciri orang komunis tidak suka dengan orang yang beragama. Maka ketika dihilangkan bahasa Arab, ketika dihilangkan pelajaran agama, itu perlu dilacak. Bapaknya siapa ya? Dan ternyata terbukti di mana-mana, memang PKI. Ya, mohon maaf kalau jawaban saya terlalu tendensius, tapi memang memaksakan menyatu-nyatukan. Kerjaan kita sekarang, mari yang PKS bangga dengan PKS, tapi dalam penyampaian PKS banggakan juga P3, banggakan PBB, banggakan Partai Umat. Kenapa nggak begitu? Kalaupun Anda nggak bisa membanggakan, jangan ngejelekin. Jelas ayatnya, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumin qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa ma lam yatufa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi kaumnya kaum yang sesama kita, maksudnya orang kafir. Ya, jadi clear ya kan? Mudah-mudahan abang tidak salah paham dengan gaya saya. Karena tuntutan-tuntutan menyatukan seringnya orang tersebut tidak ada di arena itu. Sama orang main bola yang paling ngotot, tendang sana, tendang sini, tendang sini. Nah, saya tidak bikin jalan. Maksud saya, mari kita maksimalkan yang ada. Ayo yang P3, yang PKS juga jangan merasa besar, Anda ngeremehin yang kecil. Anda kan juga baru. Saya P3 adalah 82 sampai 2017. Ya, ayo sama-sama saling membesarkan lebih bagus, saling ngegedein kalau bahasa kitanya kan asik. Apa sih perlunya kita kan dalam Islam gak boleh jadi orang sombong. Sombong itu boleh yang orang kafir sama musuh Islam, sesama orang beriman kita harus merendahkan diri, rendah hati gitu. Masuk ya? Agak kurang asik nanti kita ngobrol lagi. Ya. Ya baik. Yang kedua, PKI dan urusannya dengan sosialisasi Sudirman, Soeharto segala macam. PKI adalah sebuah kelembagaan partai yang didirikan tanggal 23 bulan Mei tahun 1920. Pemberontakan PKI sejak tahun 1926 tidak diniatkan untuk membuat Indonesia merdeka. Sejarah PKI, komunisme dengan nama PKI tidak ada urusan dengan kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan mereka tanggal 26 tahun 1926, 1 Januari 1927 di Serungkang, Sumatera Barat. Tujuan mereka adalah menggabungkan dengan Komintern, kepemimpinan transisi antara Lenin dan Stalin. Sama dengan pemberontakan G30 PKI tahun 65. Program mereka adalah pemberontakan PKI itu tahun 1971. Karena sejak tahun 60 mereka bisa memprovokasi Soekarno untuk membubarkan Masyumi. Tahun 63 mereka membubarkan GPII dan mereka ingin membubarkan HMI. Itulah sebabnya mengapa dibentuknya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pada bulan Maret tahun 1963-64 itu dibentuk untuk jaga-jaga kalau HMI dibubari.
Jadi ini salah satu fakta bahwa kita umat Islam secara nasional miskin dan minim wawasan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Nggak ada IMM kalau HMI nggak pengen dibubarin. Karena Kongres Umat Islam tahun 1946 di Jogja dengan tegas mengatakan satu-satunya partai umat Islam adalah Masyumi, satu-satunya ormas pelajar adalah PII, satu-satunya pelajar organisasi mahasiswa adalah HMI, satu-satunya organisasi pemuda GPI. Itu pertemuan yang antum maksud tuh, semua ngumpul. Ya, kalau sekarang cuma di pinggir jalan teriak-teriak begitu, kita nggak ngapa-ngapain, ya nggak bakal menang. Sekarang antum bantu aja, caleg yang dekat rumah antum siapa, bantu. Dan caleg itu jangan dimintain duit. Sekarang acara-acara gini caleg gak ada yang mau berani datang, karena biasanya kalau caleg datang diperes sama masyarakat, mau marah sama gua. Faktanya begitu. Kenapa sekarang mereka di DPR ini bisa sampai 200 orang? Karena engkong-engkong mereka yang ada di Jerman, yang ada di Perancis, dari yang namanya iya didanain 100% Pak, bukan sekedar bantu sekedarnya. Jadi yang namanya Karmil Budiarjo, dia udah meninggal di usia 98 tahun. Dari yang namanya Ibraruli Aidit, dari yang namanya Suar Suroso, dari yang namanya Hem Alukman. Jadi mereka membantu caleg-caleg di PDIP itu dibantu cash, jumlah lu berapa. Kita sekarang setiap caleg datang dimintain melulu, akhirnya dia gak berani datang. Sekali dia datang nyumbang, suruh ngomong besoknya gak dipilih. Giliran dia jadi, bapak ngaku yang paling nyolok. Kagak juga, kalau saya alamin kok lama di orang P3. Kita kan suka bilang gitu, dulu aja waktu mau wajib kesini, emang dia menang gara-gara warga sini. Ayo jujur juga deh, bukan berarti ngebelain mereka. Mereka nggak berani datang kalau udah jadi, karena dulu waktu belum jadi ngasih misalnya ya 10 juta. Ntar ketika udah jadi datang lagi dia ngasih 10 juta, cuma segini. Emangnya anggota DPR RI, DPRD gajian tiap hari? Ayo kita jujur juga. Jadi kita menganggap padahal legislator itu fungsinya kontrol kebijakan, planning, budgeting, dan membuat legal draft untuk sebuah pengelolaan negara, bukan ngumpulin duit. Juga kita sebagai masyarakat juga harus tahu sekarang kita kenapa? Karena kita tidak pernah khawatir dengan kebijakan, dengan bencana politik. Ya ada partai yang kita nggak tahu kapan kampanyenya, ada 8 orang anggota DPRD DKI. P3 ini kalau yang ngerti sejarah P3, Jakarta menang lawan Golkar, Golkar kalah sama P3 tahun 77. Gak ada orang yang bisa bagaimana Pak Harto sampai mendelik. Jakarta ini kan pusat pemerintahan, ada tentara, ada mabes polisi, ada BIN, ada BAIS, semua mereka mati-matian memenangkan Golkar, tapi kalah dengan P3 karena P3 berjuang untuk lillahi kalimatillah. Siapa jurkamnya? Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Jurkam mudanya Ustadz Zainuddin MZ. Hiburannya Roma Irama. Sekarang bisa kalau memang mau usul antum kita mainkan. Daerah sana nih basis apa? PKS. Ayo PKS, tapi ngomongnya jangan pakai mic begini kita dibagi-bagi. Yang sono nggak ada yang ngurus tuh. Ini kan enggak. Penyakit kita ini mentalnya mental panen. Nunggu di tegongan kayak telur mata sapi. Tahu nggak telur mata sapi? Yang punya telur ayam sama bebek, yang punya nama sapi. Begitu kelakuan kita, yang kerja orang lain yang punya nama lo. Ayo jujur aja, lo gitu juga kan kadang-kadang. Cukup sering orang yang ngerjain yang punya nama kita, kayak orang bangun masjid. Waktu dibangun lagi diruntuhin, duit susah, ngap-ngap ngumpulin duit, pada meringis, pada melengos. Udah jadi, udah bagus, mau diresmin, oh aneh tamatan Mesir, aneh yang paling pantas jadi ketua DKM. Begitu nggak? Itulah masyarakat kita, nggak mau berproses, nggak mau berjuang, giliran jadi ngaku-ngaku. Sama kalau kita nih. Jadi saya ketemu sama bapak yang usia 80 tahun, saya orang Padang nih, anak Betawi asal Sumatera Barat. Mana orang Padang tadi? Pulang ya, 84 tahun ke bawah. Orang Padang itu kalau miskin kagak dianggap. Tapi kalau udah kaya, yang kagak kenal pun ngaku saudara. Oh saya ngalamin itu, ngeliatin si orang kaya, bukan yang kaya orang lain. Ya, Ibu Nurhayati Sebakat itu orang Sumatera Barat. Si Uni Nurhayati Sebakat itu Wardah, dia nyumbang 40 M untuk COVID kemarin.
Orang kan suka bilang orang Padang pelit. Ya, saya nyatakan orang Padang pelit kalau hidupnya lagi pas-pasan. Karena mereka tidak pernah rumus mengemis. Anda nggak akan pernah ketemu orang Padang di tukang minta-minta, nggak ada. Ya, jadi kalau mereka terkesan pelit, karena dia harus atur duitku cuma segini nih, biar cukup. Gua bukan ngebelain orang pelit, yang pelit kagak boleh. Tapi secara umum tokoh-tokoh dari Sumatera Barat itu bangun masjid, nyumbang, itu mereka biasa. Kalau mereka sudah SPO-nya udah ketutup, dia jalan bagus. Oke ya. Jadi PKI ini soal tadi, istri yang mana? Soekarno itu istrinya ada 12. Jadi kalau tadi dibilang Soekarno dipengaruhi istrinya yang komunis, yang gerwani, ya memang ada satu di antaranya. Ini tinggal gitu lagi. Nah, soal pertanyaannya sekarang, kenapa Soekarno sekarang jadi pahlawan? Tidak ada klausul yang membolehkan Soekarno jadi pahlawan, karena keterlibatan beliau dengan PKI itu masih jadi perdebatan serius. Pidato-pidato beliau sangat jelas, siapa yang ingin bubarkan PKI, langkahi dulu saya. Kan begitu omongannya dengan bahasa Jawa, saya kagak ngerti bahasa Indonesia. Kan ada terjemahan itu di video. Orang-orang yang ngerti Soekarno memang pinter berpidato, bisa bicara ayat, bisa bicara apa, tapi dia adalah nasakom. Nasakom itu nasionalis agama komunis. Nah, kalau mau dibilang dia di mana, ya semuanya ada sama dia. Kalau dia dibilang PKI, bener juga. Dibilang agamanya Islam, ya Islam juga. Nasionalis enggak mana gitu ya. Udah gitu kira-kira. Nah, yang tadi Mas ya soal program-program. Kalau fun, food, fashion itu tidak dikenal dalam kajian soal komunisme. Dia adalah gerakan-gerakan the New World Order, Bavarian, Illuminati, Freemason. Itu gerakannya gerakan Zionis internasional. Artinya komunisme ini memang tidak besar, tidak menjadi core ideologi. Jadi gini saya bahasakan, komunisme itu bukan satu-satunya masalah, PKI itu bukan satu-satunya masalah, tapi jangan bilang PKI bukan masalah. Ini penting saya ngomong, kadang-kadang lagi ngomong begini ada yang ngentahin. Ya, saya himbau buat teman-teman yang sibuk mengingatkan bahaya kapitalisme, neoliberalisme, ayo Anda bahas terus. Kan kalau orang belajar ya Pak Kiai Satiri, kan babnya beda ya, macam-macam kan. Ada bab toharoh, ya, ada bab munakahat, ada bab jihad, ada bab PKI, ada bab Syiah, ada bab segala macam. Jadi kembali saya tidak ingin meneruskan, karena program-program itu masuknya pada formula wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Kenapa kita tidak mengalami itu? Ini buat antum dari penanya pertama. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Ya Pak Kiai, itu ayat kan bukan buat kita. Kalau kita pelajari asbabun nuzul, itu buat orang-orang kafir. Tapi sering terjadi sama kita. Kita baru beda partai aja seolah-olah beda agama. Saya enggak setengah hati loh backup teman-teman PKS. Saya full. Dan di masa saya di P3 dulu, saya adalah salah satu orang yang kerap mengisi pengkaderan di PBB, yang kerap mengisi pengajian gabungan di PKS. Buat saya, partai-partai Islam itu saudara saya. Darah dan air mata saya untuk semua partai-partai Islam. Jangankan dengan beda partai, separtai juga saling bunuh. Itu kan berarti ente punya kesalahan. Ente belajar politiknya di mana? Dulu ustadznya siapa yang ngajarin berpolitik? Ya, mohon izin Bang, antum update dulu, baru nanya, baru berpendapat. Kalau zaman sekarang masih mikir bikin satu orang, umatnya 230 juta orang, mendingan 5-5 ini diefektifkan. Ada kan pembahasan distribusi peran, keren. Ya, di sana basis PKS, di sini basis P3, di sini basis PBB. Wah, semuanya menang. DPR RI isinya 99% dari partai Islam, keren. Ya kan? Wal mu'minin wal mu'minatin kalbuna yuhum yasduhum ba'duhum ba'd. Saling menguatkan. Ya, mudah-mudahan antum nggak keberatan dengan jawaban saya yang kurang asik dari agak emosi. Bicara solusi, jangan seperti iklan obat Panadol. Ketemu sama gua belum 2 jam baru ngedenger minta solusi. Nah, PKI udah jadi macam-macam. Ada 7 instansi di negara kita yang sangat jelas-jelas berhaluan komunis. Apa tuh? Ini dilema juga disebutkan, tapi itu konkret. Dalam berita tanggal 16 September 2017, 60 orang pejabat polisi
berjenderal bintang 1 dan 2 disekolahkan di pusat pendidikan Partai Komunis Cina. Ada, di searching aja di internet. Ya. Nah kalau ini mau kita bahas lagi kan nanti Anda tahu sendiri kalau berurusan dengan yang seragam coklat. Ya, bolak-balik kita omongin yang dikerjain, yang ada beritanya, tetap aja kita dibilang mau mencemarkan nama baik. Ya, satu lagi di Kementerian Dalam Negeri. Saya tahu dari mana, waktu saya masih ditahan di Porong di Sidoarjo, Surabaya. Saya lagi nemuin tamu, ada pejabat dari Kementerian Dalam Negeri itu kenalin saya. Itu Ustaz Alfian Tanjung ya? Iya. Terus Ustaz gini, kami ini sudah lebih dari berapa tahun belakangan diwajibkan untuk berangkat ke pusat pendidikan Partai Komunis Cina. Ya yang lain cari aja Pak, instansi yang lain. Pokoknya ada 7 yang saya paham. Ya, 2 juga udah dak-dak nih ngomongin. Tapi fakta ini. Jadi mereka tuh udah ada di mana-mana. Ishadu bi ananal PKI sudah. Jadi jangan lagi bikin tema-tema PKI ada apa kagak, mesti dibahas strategi membahas PKI. Gitu bicaranya. Sekarang diadakan identifikasi kampung kita. Siapa yang dulu kakeknya PKI? Nggak usah diapa-apain, tapi kita tahu dia apa kegiatannya. Karena tokoh-tokoh tua PKI itu sekarang sering mengadakan rapat-rapat sampai 5 hari 5 malam, 7 hari 7 malam. Maaf Pak, ya Satil. Umur antum sekarang berapa? 80. Nah, umur-umur seperti beliau ini yang saya temukan karena saya keliling Jawa Tengah ya. Itu mereka datang ke rumah-rumah untuk bertamu. Misalnya ini 72, antum misalnya 82, antum 8. Dia bertiga datang. Miring-miring gitu. Dia kabarnya, dia kabarnya, binara. Duduk dong. Orang boleh pada ketawa. Menjelang maghrib mereka ngobrol santai, ada minum, ada teh segala macam. Ntar selepas maghrib dia sholat, bulan kagak sholat kan. Nah, habis itu dia masuk ke ruang tengah makan dengan keluarga. Ntar di atas jam 9 malam mereka akan masuk ke kamar beliau, bisa nampung 10 orang. Mereka di situ ngobrol bisa 10 hari 10 malam. Tahun berapa? Tahun 2022, bukan tahun 65. Iya. Tokoh-tokoh masyarakat yang tahu bahwa saya dianggap menguasai seluk-beluk PKI itu ngadu ke saya. Kita kayaknya nggak bisa melawan mereka yang udah pada bau tanah itu masih ngomongin bagaimana membangkitkan PKI. Dan sekarang bapak-bapak yang tua-tua kalau ada yang ngomong PKI kesek cuma diledek-ledek doang. Lu tau apa lu tau? Mau lu zaman PKI di mana jangan-jangan lu belum diberanakin kan begitu terus. Sementara yang tua ingin mengembalikan hidup PKI, yang muda PKI kita hidupkan kembali, yang bukan PKI kagak percaya PKI bangkit. Itu kebangetan. Yang tua bilang begini, ketika Sudirman akan dihukum mati, Sudirman berkata, PKI memang sudah rusak berkeping, tapi PKI adalah anak sejarah yang akan dilahirkan oleh sejarah. Saatnya nanti PKI akan hidup kembali. Bayangin tokoh PKI yang mau dihukum mati aja masih ngomong begitu. Allah yang bukan PKI bilang PKI kagak ada. Ya berarti kan memang nunggu kejadian. Kalau nanti kepalanya Pak Kiai Satiri digelinding di situ baru percaya. Kayaknya emang saya harus ngomong gitu mah Pak Kiai ya. Kayaknya mesti diomongin begini. Jadi kita ada percaya. Padahal kata dokter mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Udah ada materi begini, udah pembahasan kayak begini, ayo ibu-ibu suruh nanyanya kagak bunyi. Mana? Kan kalau Anda tanya, Ustadz bagaimana formula gerakan komunis perempuan? Kan saya bisa terangin. Karena ibu nggak nanya, saya nggak terangin. Iya deh. Nah soal solusi, pembicaraannya tidak bisa spontan. Saya mohon maaf. Kita sedang menghadapi kondisi yang serius. Satu, kader-kader PKI itu tergabung dengan LKI dan PKI. PKI itu struktural dan mereka sudah melahirkan ADART yang sudah saya serahkan pada guru kita. Ada LKI itu Liga Komunis Indonesia. Anda tahu isinya? Dia adalah golongan F, G, dan H. Yang kita kenal selama ini kan golongan A, B, dan C. F, G, dan H itu siapa? PKI yang masih aktif. Tahu kan? Aktif di lembaga titik-titik. Jangan saya dipaksa nyebut lagi dah. Jadi mereka sudah mengadakan pertemuan koordinasi dan program mereka sekarang namanya Babat Ilalang. Mereka bunuhi para merbot masjid. Kita ingatkan waktu habis lebaran tahun 2020 atau 2019 tuh yang imam masjid di Pekanbaru
digebuk dari belakang. Ya, seperti Ustadz yang di Pinang, Tangerang, kota Tangerang, di halaman masjid ditembak. Ya, terlalu jangan bikin saya kagok. Ya, ini ada yang bisikin. Yang saya paham dulu. Di Bekasi, Ustadz Jamaluddin punggungnya disabet sama samurai. Nah, karena kita memang nggak peduli, karena yang disabet samurai bukan teman lo, bukan anak lo, bukan ponakan lo. Kita mana jiwa kebersamaan kita? Iya, Al-Qajasadil Wahidnya mana? Ini terus terang kita harus introspeksi diri. Jadi mereka sudah membunuh lebih dari 60.000 pribumi di negeri ini sejak tahun 1998. Apa Anda nggak dengar yang namanya dukun santet kolor hijau? Itu para ulama-ulama dan tokoh-tokoh Banser pada tahun 1965. Karena mereka disebut dukun santet, kita jadi nggak peduli karena dibilang kolor hijau itu ada dua, satu dibunuh, satu dihina. Hijau itu adalah lambang kita. Hijau royo-royo buat kita, tapi kata Kompas hijau loyo-loyo. Ya. Jadi kalau mau dibahas sama dengan peristiwa kerusuhan Mei, pemirsa, kok terjadi kerusuhan? Yang dibahas ada 3 orang perempuan diperkosa. Bilangnya apa? Pemerkosaan massal. Saya tanya ibu-ibu, se-Indonesia cuma ada 3 perempuan yang diperkosa. Itu massal apa bukan? Bukan kita meremehkan kehormatan, keperawanan perempuan, bukan. Kalau cuma 3 jangan bilang massal. Apa yang terjadi? Di Yogyakarta departemen store di Klender, itu kemana di Klender? Oh no. 1.500 orang mati terpanggang di saat kerusuhan Mei. Bukan Pak, di Klender. Yogyakarta departemen store, ya, mall, ya, tapi di Klender. Yang di Ciledug Mall, Tangerang, di Lipo Karawaci, belum di Pasar Klewer, belum di Pasar Turi. Saya mengkalkulasi secara umum ada sekitar 30.000 orang yang mati terpanggang. Pernah ada yang bahas? Pernah ada yang mempersoalkan? Enggak. Sama dengan peristiwa Bawaslu, 14 orang yang dibunuh dengan sadis, 2 diantaranya anak remaja yang kepalanya diinjak sampai pecah dan ditembak itu Harun Ar-Rasyid. Karena kita memang udah nggak peduli, nggak ada yang mempersoalkan. Lapor ke Komnas HAM katanya bukan pelanggaran HAM. Jadi kalau umat Islam yang mati dibunuh, pilihannya makanya harus sampai pada wilayah ambil dulu perang politik. Politik ini adalah perang tanpa senjata. Kalau memang mau perang yang lain, silakan dipersiapkan. Iqda, riba, jihad, tapi nggak usah pakai channel YouTube. Megang senjata AK-47 atuh petang-peteng-teng, giliran dapat disiksa nangis-nangis. Yang begitu jangan diomongin, jangan divideoin, goblok. Iya, akhirnya kan begitu kita mau biar dibilang pejuang, akhirnya gara-gara 1 orang yang lain kena. Itu mah udah hukum perjuangan dari dulu. Sekarang kita mayoritas, mari kita ambil otoritas kita. Jadi umat Islam ini sebenarnya perlu mengadakan percepatan untuk kesadaran politik nasional. Pilih partai-partai Islam atau berhaluan Islam. Lalu Ustadz, kalau yang di partai-partai lain kita tidak seuzon. Kalau ada memang yang punya kualifikasi seperti antum, seperti Pak Kiai Satiri, ayo di sana. Tapi jangan sampai pancing dilarikan ikan. Tujuannya mau menanam di rumah musuh, akhirnya kawin sama anak musuh. Sama dengan kita hari ini. Kenapa kita tidak punya peluangnya? Karena yang memajukan calon kita bukan partai kita. Jadi dulu udah saya bilang sejak pencalonan awal, memajukan jago kita dari rumah yang bukan partai kita. Itu partainya siapa? Partai siapa yang mengusung Pak Anies Baswedan? Partai siapa? Enggak, partainya siapa tuh orang Pak? Partainya siapa? Salah, antum cari lagi punya siapa itu barang. Ya, ngaji nggak selesai ente, jadi salah paham. Ketua umumnya memang dia, yang punya bukan dia. Nah, itu dijawab sama Bapak ini. Jadi kita ini sekarang di kungkungan Cina. Cina semua yang ada, kita ini kagak ngerti-ngerti, diomongin katanya saya nggak mendukung. Ustadz nggak mendukung, teriak-teriak juga akhirnya dibully juga. Nah, terakhir untuk generasi muda, generasi milenial, saya tantang aja dah sekarang, berani nggak
An-Nur, berani nggak pejuang subuh mengadakan khusus kajian tuntas gerakan PKI khusus remaja? Saya akan datang dengan syarat yang hadir minimal 300 orang. Saya datang sendiri segala macam. Ayo, karena belum ada Pak yang mempelopori itu. Semuanya prihatin, semuanya was-was, tapi semuanya nggak berbuat apa-apa. Bukan saya anggap remeh, memang susahnya ampun-ampunan. Saya punya RW dekat rumah saya, Bu, Pak RW. Dia bukan pengen ngidupin remaja masjid, cuma pengen ngidupin Karang Taruna. Bayangin tuh, Karang kan umum ya, lebih umum. Dia nyebar undangan 200 undangan lebih. Nggak pakai WA Pak, undangan kertas atu-atu tuh anak diundang. Si Udin, si Paul, si Ijun, si Alex, si Anu diundang atu-atu. Dia hari H yang datang enam-enamnya semuanya wirid. Bisa kebayang nggak? Diundang 200, yang datang 6, 6-6-nya wirid semua. Anak zaman sekarang lagi handphonean ditegur, apa dia mending gue pulang lagi. Ini fakta loh. Kata tutup dari saya karena sudah lewat waktunya. Ini adalah milenial. Setelah ada generasi Y, generasi Z, generasi Alpha, mari kita lihat fenomena K-pop dari Korea. Hampir di semua keluarga, anak-anak remajanya sangat tergila-gila dengan K-pop. Jangan dianggap soal kecil, karena K-pop itu merupakan sebuah rekrutmen yang bisa mendatangkan devisa triliunan rupiah atau miliaran dolar untuk pemerintah Korea Selatan. Korea Selatan adalah sentrum gerakan kristenisasi internasional. Kita salah kan? Kita nyebutnya Vatikan apa di sana. Mau bukti? Lihat semua perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dipimpin oleh orang-orang Korea dipastikan tidak boleh sholat. Ada masjid, ini masjid nih, maaf ya kalau yang bilang ada, masjidnya ada sini. Tapi tempat kerjanya dia harus jalan paling sedikit 15 menit. Antara tempat sholat dengan tempat makan sama jauhnya. Dia sholat nggak makan, dia makan nggak sholat. Kalau dalam kehidupan manusia pilih mana? Nggak sholat, pilih makan. Saya kenapa tahu? Karena saya khutbah di beberapa perusahaan yang Korea pun. Kalau mulai mempersoalkan tentang sholat, mempersoalkan tentang jilbab, nanti yang paling itu langsung dipecat. Ini baru yang Korea, belum yang Cina punya. Kalau yang Cina mengerikan, mereka gajinya bisa sampai 50 kali lipat. Di perusahaan-perusahaan Cina yang saya suka ngisi pengajian itu kesian. Anak-anak ITB, anak-anak ITS, gaji mereka cuma 30 juta. Ibu-ibu anggap itu gede, sementara Cina-Cina yang nggak jelas sekolahnya itu gaji bisa 200 juta. Di perusahaan yang sama. Dan mereka nggak boleh ngomong kemana-mana. Kalau ngomong langsung dipecat. Karena saya bukan karyawan, saya omongin saya bukan karyawan. Jadi negeri kita ini sudah dijajah udah lama. Apa kata Soekarno dalam sebuah pidatonya? Satu waktu kalian akan dipimpin oleh pemerintah yang kejamnya lebih kejam dari penjajah. Ya kalau memang mau diterusin ya kita pilih aja yang kita demen. Kan ada yang mau nonton porno, ayo kita pilih. Atau yang satu itu yang gebrak-gebrak meja, ayo kita pilih. Mau pilih yang mana? Udah, yang udah tahu. Udah cukup dulu generasi muda jawabannya. Kapan ada pertemuan yang umurnya di atas 26 nggak boleh masuk. Ya, kalau sambutan kayak satiri sambutan orang tua. Ya, kalau siap nih ngadain, gua datang. Ya, ayo kita ngomong anak muda, bagaimana milenial siap untuk melawan kebangkitan PKI. Ayo kita berdoa dulu. Mohon izin Pak Kiai yang memimpin doa, saya langsung boleh ya. Oke, para jamaah semua Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Semoga energi positif ijabah doa Allah Subhanahu wa taala akan jadi bagian daripada kemenangan umat Islam dalam pemilu 2024. Siap bela Islam, siap memenangkan partai-partai Islam, siap memenangkan calon presiden aspirasi umat Islam, siap memenangkan gubernur, wali kota dan bupati dari kelompok Islam. Takbir! 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa
wa ala ali Muhammad. Terima kasih ya Allah, pada hari ini kami bisa berkumpul dengan segala kekurangan, dengan segala keceriaan, dengan segala keterbatasan. Ampunilah kami ya Allah, hamba-hambamu yang banyak kekurangan ini, hamba-hambamu yang banyak dosa ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, dan terus menyempurnakan diri dengan akhlakul karimahnya. Tolong kami ya Allah, agar kami bisa mendidik putra-putri kami, cucu-cucu kami, dan orang-orang muda di bawah pendidikan yang harus kami lakukan pada mereka, untuk mereka menjadi generasi muda yang soleh dan solehah, yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, yang baik akhlakul karimahnya, yang rajin belajarnya, dan senantiasa berkhidmat kepada kepentingan Islam dan umat Islam. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, pada pagi ini kami bermohon kepadamu. Negeri ini sedang hancur-hancuran ya Allah. Negeri ini sedang membutuhkan tangan-tangan pejuang Islam, tangan-tangan politisi yang berkarakter Islam, tangan-tangan aparat yang berjiwa Islam, tangan-tangan ulama-ulama yang mempunyai khidmat kepada kepentingan Islam, tangan-tangan milenial yang siap membela Islam, tangan-tangan emak-emak yang siap membela kepentingan Islam. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal ardo birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, sedemikian hebat rencana musuh-musuh kami, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Engkau, musuh-musuh orang beriman. Kami hanya menyerahkan kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wahai Allah, terlalu banyak dan beban yang begitu berat dialami umat Islam di seluruh dunia, juga di Indonesia. Semoga dari Masjid An-Nur ini akan terpancar energi jihad dari semua kami tanpa kecuali. Berikan kepada kami kemampuan untuk meluruskan niat, untuk senantiasa hanya ingin ikhlas dan ridho dari Engkau ya Allah Rabbul Alamin. Berikan kepada kami kemampuan perencanaan yang matang, sehingga kami bisa berbuat tidak sembrono, bisa berbuat dengan rancangan yang cerdas dan tuntas. Berikan kepada kami kemampuan untuk mengolah, sehingga kami bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan proses yang harus kami lalui. Dan capaikanlah kami ya Allah pada kemenangan umat Islam 2024. Kami berikhtiar semoga seluruh DPRD se-Indonesia akan didominasi oleh caleg-caleg alaf-alaf dari partai-partai Islam, partai yang berhaluan Islam, partai yang diisi oleh kader-kader yang berkarakter Islam. Khususan untuk presiden, kami mohonkan padamu ya Allah, teguhkanlah keyakinan, keimanan, dan kepasrahan dan ketawakalan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Berikan kepada beliau untuk istiqomah, walaupun terasa berat beliau memberikan kabar perihal pencalonan cawapres itu. Berikan kepada beliau kesabaran, keteguhan, musyawarah, dan kemampuan beliau untuk menahan segala beban ini, karena sesungguhnya beliau tidak seperti yang kami tahu. Terlalu berat beliau dipaksa untuk menyepakati yang beliau tidak setuju. Kami paham itu dari siratan wajahnya, kami paham itu dari beratnya getar suaranya. Maka doa pagi ini kami mohonkan ya Allah, sehatkanlah Pak Anies Rashid Baswedan, kuatkanlah badannya, berikan kepada beliau hidayahmu, berikan hidayahmu, dan berikan kepada beliau kesiapan untuk kembali mengulangi kemuliaan beliau ketika memimpin di DKI Jakarta. Kami mohonkan pula doa untuk dunia Islam ya Allah. Kaum muslimin di Palestina 100% tanah mereka sudah dalam kepemilikan Islam. Dan juga orang-orang yang ada di India, Eritrea, Somalia, orang-orang yang ada di selatan Filipina, kaum muslimin Boro, selatan Thailand, kaum Yala dan Patan. Kami mohon tolong padamu ya Allah, juga kaum muslimin yang ada di Uyghur, Xinjiang,
Tahun 1949 jumlah mereka masih 13 juta orang. Hari ini jumlah mereka tinggal 46% saja. Tolong ya Allah. Rabbi ini wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkurli wala tamkur alayya wahdini hudani wansurni ala man bagha alayya Rabbi ij'alni laka zakara laka rahaba laka midwa laka mukhbita ilaika wa hamlika. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami, lindungilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita ada buku yang bisa dibaca. Yang satu banjir darah, sebuah testimoni 47 kisah pembantaian, mungkin ada yang belum pegang, mungkin pernah ada yang punya tapi ada yang belum. Satu lagi menangkal kebangkitan PKI yang mungkin bisa dibaca sebagai tadi yang minta solusi pelan-pelan. Di sana ada 5 langkah analisa Grand Nasional, itu bisa dibaca sebagai manual book. Mohon maaf dan selamat beraktivitas. Saya pamit dari acara ini. Untuk buku ada di depan, bisa dikomunikasikan dengan yang jaga buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.